Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah hari ini materi tasing kita berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Ya, setelah kemarin kita mempelajari hukum cara membaca sukun dan cara membaca tasdid, hari ini kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ini bisa dilihat. Hukum non sukun dan tanwin terbagi ke dalam 5 hukum. Ya. Yang pertama ada izhar, kemudian yang kedua iqlab, yang ketiga idgham biguna, yang keempat idgham bila guna, dan yang kelima ada ikhfa. Ya, insya Allah hari ini saya akan coba jelaskan satu persatu terkait 5 hukum non sukun dan tanwin tersebut. Ya. Yang pertama kita akan mulai dari izhar. Izhar sendiri artinya adalah jelas. Jadi maksud dari izhar adalah nun sukun dan tanwin dibaca jelas apabila bertemu dengan 6 huruf izhar. Nah, hurufnya apa saja? Hurufnya ada huruf hamzah, kemudian huruf ha, huruf ko, huruf a, dan huruf go. Jadi nun sukun dan tanwinnya itu dibaca jelas ketika bertemu dengan 6 huruf tersebut. Oke, contoh dari bacaannya, misalnya ketika bertemu dengan huruf hamzah. Ya, contohnya man ana, huruf nun sukunnya dibaca jelas. Kemudian apabila bertemu huruf ha, misalnya min had, seperti itu ya. Begitu juga huruf-huruf begitu juga 4 huruf selanjutnya, huruf ha, ko, a, dan go. Nun sukunnya dibaca jelas. Kemudian hukum yang kedua adalah iqlab. Iqlab adalah nun sukun atau tanwin dirubah menjadi mim disertai dengan gunnah ketika bertemu dengan huruf ba. Ya, jadi satu-satunya huruf iqlab adalah huruf ba. Nah, di Al-Qur'an iqlab ini memiliki ciri tersendiri, yaitu dengan adanya tanda mim kecil di atas huruf nunnya. Jadi huruf mim ini berbeda dengan huruf mim waqaf ya. Kalau huruf mim untuk iqlab dia ekornya ke bawah, tetapi kalau untuk mim waqaf ya dia ekornya ke atas. Jadi bisa dilihat, saya perlihatkan dulu contohnya. Ya, bisa dilihat di sini ya contohnya yang amba'aka. Nah, di sini ada huruf nun sukun, di atasnya ada huruf mim kecil. Nah, mim kecil di sini ya, mim kecil yang ini dia menandakan bahwa nun sukun ini harus dibaca menjadi huruf mim disertai dengan gunnah. Jadi bacanya bukan anba'aka tetapi amba'aka, seperti itu. Amba'aka. Itu untuk iqlab. Jadi jangan ketukar huruf mim iqlab dengan huruf mim waqaf ya. Karena kalau huruf mim waqaf dia ekornya ke atas, kalau huruf mim iqlab dia ekornya ke bawah. Kemudian kita lanjut. Setelah iqlab ada hukum idgham bigunnah. Nah, idgham sendiri artinya adalah memasukkan. Ya, apabila kita lihat dari perkataannya, idgham artinya adalah memasukkan di dengan gunnah itu dengung. Ya, jadi memasukkan huruf ke dalam huruf selanjutnya disertai dengan dengung. Ya, jadi atau bisa kita bilang atau bisa disebutkan juga diartikan juga dengan nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin masukkan ke dalam huruf berikutnya. Huruf berikutnya apa saja? Ada 4. Ada huruf waw, huruf mim, huruf nun, dan huruf ya. Ke dalam 4 huruf tersebut disertai dengan gunnah atau dengung ketika membacanya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, dia dibacanya harus disertai dengung. Nah, bagaimana cara membedakan dengung dengan tidak dengung? Ketika dengung, kita harus menahannya lebih lama. Jadi harus ditahan dulu supaya dengungnya sempurna. Oke, saya beri satu contoh untuk idgham biguna. Misalnya apabila bertemu dengan huruf ya. Iya kunu. Nah, di sini ada huruf nun bertemu dengan huruf ya. Bukan iya kunu. Nah, kalau iya kunu itu sekedar memasukkan saja, tetapi di sini memasukkannya dengan gunnah. Oleh karena itu harus ditahan dulu.
iyakunu. Gitu. Nah, sama juga seperti misalnya bertemu dengan huruf wa, miwaqo. Itu cepat-cepat. Nah, karena dia harus digunakan, jadi harus ditahan dulu. Miwaqo. Sama juga seperti huruf mim dan huruf nun, ya, harus ditahan dulu. Mimma liwabanin, atau huruf nun min nazir. Jadi catatan untuk idgham bigunah adalah ketika kita memasukkan hurufnya tidak boleh buru-buru, tidak boleh cepat-cepat karena gunahnya harus disempurnakan dulu sesuai dengan namanya idgham bigunah, memasukkan dengan gunah atau dengung. Selanjutnya setelah idgham bigunah ada idgham bila gunah. Ya. Kita lihat dari perkataannya lagi, idgham memasukkan, bi dengan la tanpa gunah dengung. Jadi kebalikan dari idgham bigunah. Kalau idgham bigunah dengan dengung, sedangkan kalau idgham bila gunah tanpa dengung. Jadi nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya, yaitu huruf lam dan huruf ro, tanpa disertai dengan dengung. Oleh karena itu, ketika kita mengidghamkan huruf lam dan huruf ro, tidak boleh ditahan lama, tidak boleh ditahan lama-lama, tidak boleh ditahannya jadi terlalu kepanjangan, karena dia cukup menyempurnakan tasdidnya saja. Contohnya, saya beri contoh untuk huruf la, malalu bada, tidak perlu ditahan lama-lama. Yang ini yang salah. Malalu bada. Nah, itu kelamaan. Cukup biasa saja. Malalu bada. Seperti itu. Sama juga huruf roh. Mirrobbihim. Mirrobbihim. Cukup. Tidak perlu ditahan. Mirrobbihim. Tidak perlu seperti itu. Ya. Jadi, idgham bila guna adalah memasukkan huruf ke dalam huruf selanjutnya, yaitu lam dan ro, tanpa disertai dengung. Jadi tidak boleh ditahan terlalu lama. Ya. Kemudian yang terakhir, hukum yang terakhir adalah ikhfa. Nah, ikhfa ini artinya adalah samar. Ya, jadi nun sukun atau tanwin dibaca samar antara idgham dan izhar disertai dengan gunnah apabila bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Nah, 15 hurufnya apa saja? Di sini ada huruf ta, huruf ta, huruf ja, huruf da, za, za, sa, sya, so, bo, po, go, fa, ko, dan ka. Ya, jadi dibacanya samar, disamarkan, bukan bukan dirubah menjadi eng, bukan mingkum, bukan mingta, tapi bergantung bunyi ikhfa ini bergantung dengan huruf selanjutnya. Karena ketika kita mengucapkan huruf ikhfa, maka lidah kita sudah bersiap pada posisi makhraj selanjutnya. Misalnya yang paling mudah terlihat adalah ikhfa pada huruf fa. Ya. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf fa, maka posisi lidahnya harus sudah bersiap ke huruf fa. Contohnya, saya beri contoh satu. Mufikina, ya, mufikina. Jadi gigi seri atas, ujung gigi seri atasnya sudah bertemu dengan lidah, bibir bagian bawah yang di dalam. Ya, jadi milfa, ya. Mufikina, bukan ngambang, bukan fikina, itu salah. Tapi mufikina, seperti itu. Ya. Jadi sudah bersiap ke huruf selanjutnya. Sama juga seperti huruf ta misalnya. Huruf ta. Famau, bukan famang, tapi famangka. Lidahnya sudah bersiap-siap ke makhrajul huruf ta. Famangkaba, famangkaba. Ya. Jadi untuk huruf ikhfa, ingat-ingat bukan mengganti ke huruf eng, tapi bunyinya bergantung pada huruf selanjutnya di mana dia makhrajnya berada. Seperti itu ya. Jadi itu ya penjelasan singkat terkait hukum nun sukun dan tanwin. Jadi direview kembali hukum nun sukun dan tanwin terbagi ke dalam 5 hukum. Yang pertama adalah izhar, yaitu jelas. Dibaca jelas apabila bertemu dengan huruf izhar atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan.
huruf al-haqi. Kemudian yang kedua adalah iklab. Nun sukun atau tanwinnya berubah menjadi huruf mim apabila bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang ketiga adalah idgham bi gunnah, memasukkan huruf dengan gunnah ketika bertemu dengan huruf 4 ini. Ya, nun, mim, dan waw. Yang keempat, idgham bila gunnah, kebalikan dari idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah dengan gunnah, sedangkan kalau idgham bila gunnah tanpa gunnah. Hurufnya hanya dua, yaitu lam dan ro. Dan yang terakhir adalah ikhfa, ya, dibaca samar di antara di antara izhar dan idgham apabila bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Ya, jadi yang paling banyak hurufnya adalah ikhfa. Seperti itu ya. Jadi catatannya tadi ya, untuk huruf ikhfa dia tidak diubah menjadi eng, tetapi suaranya bergantung dengan huruf-huruf yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, catatan untuk iklab, ya, jangan sampai tertukar huruf mim sebagai tanda iklab dengan huruf mim yang wakof. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah materi kita untuk hari ini selesai. Untuk hukum nun sukun dan tanwin, ya. Insya Allah semoga bisa mengingat kembali ya. Untuk saya pribadi bisa sebagai pengingat kembali gitu, supaya ketika tilawah lebih memperhatikan lagi hukum-hukumnya, dan semoga bisa dipraktekkan dikit-dikit pelan-pelan agar bacaannya sempurna. Jangan lupa untuk yang gunah-gunah biasanya terlewat. Untuk yang idgham bila gunah atau untuk ikhfa biasanya kadang suka terlewat, jadi gunahnya tidak sempurna. Dimasukkan saja atau disamarkan saja tetapi belum dengan gunah. Jadi lebih berhati-hati untuk idgham bi gunah dan ikhfa. Seperti itu. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Afwan minkum, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga bisa menambah ilmu kita ya, menambah keberkahan di pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.